3 hari ini harga CPO mulai meningkat di saham. Apakah akan berakibat baik di Indonesia? Salam planter Indonesia, semoga Anda sehat-sehat selalu, tidak kurang suatu apapun dari Yang Maha Kuasa. Di hari yang berbahagia ini, IOP Perkebunan Mandor mereview tentang komoditas minyak kelapa sawit ataupun palm oil jelang perayaan Tahun Baru Cina ataupun Imlek terpantau sumringah dan mulai berkonsolidasi setelah turun dalam beberapa bulan terakhir. Apakah ini menjadi tanda pembalikan arah untuk saham CPO? Merujuk data Refinitiv pada penutupan Selasa 28 bulan 1 2025, harga CPO di bursa posisi Rp4.279 per ton. Dalam sehari berhasil menguat 100,45% dan menandai kenaikan 3 hari beruntun. Jika penguatan ini mampu berlangsung sampai pekan, harga CPO secara mingguan potensi ditutup hijau dan diharapkan bisa mengembalikan arah selama 4 pekan terakhir yang sudah terjawab di zona merah. Perlu dicatat, harga komoditas CPO ini dalam beberapa hari sudah bergerak relatif stabil setelah turun signifikan sekitar 70% sejak menyentuh posisi tertinggi tahun lain di kisaran Rp5.200. Baik, kita lihat ini grafik dari pergerakan CPO dalam situasi ringgit per tonnya. Dilihat dari sini, Januari dijatuh pada 4.279, sudah merupakan angin segar bagi CPO ataupun sawit yang ada di Indonesia. Kemudian selain faktor Imlek yang menjadi booster permintaan minyak kelapa sawit jangka pendek, industri ini juga menyambut positif sentimen dagang kelapa sawit di World Trade Organization WTO dan penyaluran bahan bakar biodiesel B40 dimulai. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menanggapi kemenangan Indonesia dalam sengketa perdagangan dengan Uni Eropa terkait biodiesel di WTO. Kemenangan ini bagian dari perjuangan melawan diskriminasi perdagangan di global. Indonesia mengapresiasi keputusan panel WTO ini merupakan pengakuan terhadap biodiesel berbasis CPO, kata Menko Perekonomian Hartarto Erlangga. Selain itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Edi Martono juga menyambut positif kemenangan RI atas Uni Eropa, namun keputusan ini harus ditindaklanjuti dengan menggelar pertemuan bersama UE karena jika tidak maka ekspor RI ke Eropa tidak lantas bisa meningkat. Selain itu, sentimen positif untuk CPO juga datang dari penyaluran B40 yang sudah dimulai. Terdapat 28 badan usaha BBM yang diwajibkan untuk melakukan bauran nabati pada produk BBM jenis gas oilnya atau menjual B40, di antaranya Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga. Dengan adanya penyaluran B40 ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil serta mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi emisi karbon. Adapun pada tahun ini pemerintah menetapkan alokasi B40 sebanyak 15,6 juta biodiesel dengan rincian 7,55 juta KL diperuntukkan bagi public service obligation atau PSO. Sementara 8,7 juta KL alokasikan untuk non PSO. Sebenarnya, melihat dari implementasi B40 ini semakin mengkonfirmasi dari kebijakan baru dari pemerintah terkait kenaikan tarif penguatan ekspor 7,5% menjadi 10% mulai Januari tahun ini. Hal tersebut meyakinkan penyerapan CPO akan lebih banyak untuk mendorong implementasi program biodiesel B40 lebih banyak. Namun perlu dicatat juga meskipun dalam jangka pendek ini CPO mendapat beberapa sentimen positif, tetapi masih ada beberapa tantangan
yang akan menyelimuti. Contoh seperti kenaikan tarif ekspor CPO tersebut memang meyakinkan untuk penyerapatan CPO KB40, tetapi ini bisa menjadi bumerang yang menurunkan daya saing produk CPO Indonesia di pasar internasional. Sebagai catatan saja, CPO ini merupakan komoditas andalan RI yang punya banyak substitusi seperti minyak canola, minyak kedelai, minyak bunga matahari, minyak zaitun, dan lain-lain. Artinya, konsumen yang sensitif dengan harga akan lebih mudah beralih ke produk minyak jenis lain. Selain itu, La Nina juga menjadi salah satu tantangan terbesar tahun ini untuk produksi menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksikan La Nina terjadi di Indonesia mulai November 2024 sampai April 2025. La Nina ini adalah fenomena anomali iklim global yang terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur lebih dingin dari biasanya. Fenomena ini cenderung membuat lahan lebih basah, bahkan bisa sampai berlumpur, sampai banjir yang membuat proses panen lebih sulit. Alhasil produksi pun terhambat dan membuat stok menurun. Sementara itu, dari sisi permintaan ada potensi penurunan ekspor ke India yang merupakan konsumen terbesar CPO masih akan berlanjut pada tahun ini. Hal tersebut sejalan dengan produksi minyak sawit India naik secara domestik, tercermin dari penyusutan pangsa pasar ekspor CPO Indonesia ke Indonesia dari 25% pada tahun 2017 menjadi 19% pada tahun 2023. Sementara itu, Cina yang menjadi pasar dominan dengan peningkatan permintaan sebesar 19,76% sepanjang 2024 juga memicu risiko ketergantungan. Pasalnya, sang naga Asia saat ini masih dilanda ekonomi yang lesu akibat krisis properti dan disinflasi berkelanjutan. Kebijakan pemerintah Indonesia yang mengharuskan eksportir penyimpanan 100% devisa hasil ekspor DHE di bank domestik mulai Maret 2025 menjadi tantangan tambahan. Langkah ini bertujuan memperkuat likuiditas domestik tetapi menambah beban bagi pelaku industri yang harus menahan modal selama 1 tahun penuh. Baik sobat, inilah bentuk dari perjuangan yang akan dilakukan oleh para pejabat dan juga petani mengharapkan hasil yang didapat pada saat ini menjadi lebih baik. Salam planter Indonesia.